Menurut pengalaman gua, rata-rata itu selain copyright konten, biasanya yang bikin akun kita kena ban itu karena poor quality juga. Oke, jadi beberapa hari yang lalu gue dapet email yang lumayan bikin shock ya dari Artisot. Jadi intinya si email ini bilang kalau akun Artisot gue tiba-tiba di-ban karena masalah copyright. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, ya ini emailnya ya. Jadi intinya ini nama tokonya. Jadi ceritanya nama tokonya tuh Gudang Baru gitu ya. Walaupun gue heran kenapa akun gue tetap di-ban, sedangkan setiap kita upload itu dia langsung dicek ya tentang copyright dan lain-lainnya, dan langsung diperiksa dulu baru ditampilkan kalau misalnya lolos, dan tidak ditampilkan kalau misalnya nggak lolos gitu ya. Dan itu semuanya ada notifikasinya gitu. Jadi walaupun begitu kenyataannya, tapi gue mau ngasih tahu ke kalian dan akan gue jelasin ini biar kalian nggak ngalamin hal yang sama. Jadi pertama, copyright konten itu yang jelas pasti tentang copyright ya, tentang hak cipta. Kalau kalian misalnya punya desain yang kira-kira mengandung hak cipta atau milik orang lain atau gimana gitu, kalian sebisa mungkin hindari itu. Gue udah sering bahas di video-video sebelumnya tentang gimana caranya untuk menghindari copyright ya, dan bagaimana caranya bikin desain yang banyak gitu dalam waktu yang singkat tapi tanpa kena copyright. Dan untuk offensive material itu kalian bisa cari-cari di Google atau kurang lebihnya offensive material itu sebenarnya untuk kalian yang misalnya kalian punya pandangan politik dan kalian tuangkan itu di desain, itu nggak boleh ya. Sebenarnya boleh, cuman kalau untuk di T-Public atau di POD yang lainnya itu kalian hindarilah. Misalnya kalian punya pandangan politik tentang si A, negara A atau negara B, dan kalian kalau misalnya buat parodi gitu nggak apa-apa kayaknya. Biasanya gitu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian bikin konten yang kira-kira si desainnya itu menyerang salah satu kubu politik tertentu di sana ya, bukan di sini, karena kita pasarnya di sana di Amerika, kalau bisa dihindari. Nah terus adult material buat teman-teman yang punya desain-desain yang sedikit-sedikit vulgar ya, atau yang ada konten-konten dewasanya gitu. Kalau di T-Public itu ada pilihan antara ini, si desain ini boleh ditampilin ke anak-anak atau enggak gitu ya. Kalian bisa lihat aja di halaman pas kita isi tentang deskripsi dan lain-lainnya, pas kita upload di T-Public itu ada pilihannya gitu, ini adult material atau bukan. Terus personal right violation itu jadi beberapa ada orang yang memang merasa desain yang kalian upload itu adalah desainnya dia gitu. Jadi si artis itu yang merasa memiliki desain yang kamu upload itu bisa melapor ke Artisot. Terus Artisotnya review, dan mungkin kalau memang dirasa itu memang sama, kalian bisa kena ban akunnya gitu. Terus poor quality, maksudnya di sini adalah kualitas yang buruk. Ya kalau misalnya kalian nggak memenuhi syarat, misalnya si Artisot kan punya minimal ukuran desain ya. Nah di sini kalau misalnya kalian cari, Artisot memang ada standar untuk upload size-nya. Untuk contoh misalnya ini standar mock requires 4433 dikali 2000 pixel, dan untuk beberapa produk yang lainnya punya ukuran yang beda-beda. Nah kalau misalnya kalian mau upload desainnya ke Artisot, usahakan minimal memenuhi syarat yang mereka kasih gitu. Jadi untuk selanjutnya nanti desain kalian nggak termasuk desain yang berkualitas buruk dianggapnya gitu ya, karena nanti si desain kalian itu bakal dicetak di banyak-banyak produk. Kalau misalnya desainnya kurang lebar atau kurang besar ukurannya, yang nanti di stretch up ukurannya diperbesar jadi lebih blur ya. Menurut pengalaman gua, rata-rata itu selain copyright konten, biasanya yang bikin akun kita kena ban itu karena poor quality juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya desain yang tipu-tipu ya, nanti gue bahas juga di video selanjutnya gimana ada desainnya memang tipu-tipu aja. Jadi ukurannya secara file dia memang besar, tapi secara kualitas pixelnya dia nggak bagus. Ada yang kayak gitu, memang secara ukuran kayaknya besar, kalau kita upload tuh sampai berapa mega gitu, tapi setelah dicetak dia blur. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi kalian kalau bisa jangan sampai desainnya asal-asalan gitu, jangan cuman ngejar cepet-cepetnya aja, cuman kalau bisa setiap ngupload walaupun sedikit tapi kualitasnya bagus gitu. Terus selanjutnya ada duplicate accounts. Kalau misalnya kalian biasa nonton di Nafkah Digital, gue selalu nyaranin kalian untuk bikin akun lebih dari satu. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kejadian hal yang kayak gini, hal yang sama ya, misalnya salah satu akun kalian terban gini,
ya terhapus, terus tiba-tiba dolarnya hilang gitu aja kan, karena ya begitulah gitu. Kalau misalnya artis-artis di Indonesia juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena posisinya kita di sini dan mereka di sana gitu. Kalau misalnya kalian punya duplikat akun, misalnya kalian punya 10 atau sampai puluhan 50 akun lah gitu misalnya, kalau bisa usahakan dengan email yang berbeda, terus juga dengan desain yang temanya beda-beda juga. Jangan sampai kalian misalnya punya desain yang sama dengan tema yang sama dengan akun yang beda-beda gitu. Nah, terus selanjutnya adalah akun impersonation. Jadi kalian itu nggak boleh meniru akun-akun yang sudah ada. Jadi setiap website itu biasanya ada akun-akun yang sudah legend ya, yang sudah veteran lah di situ. Misalnya di T-Public ada akun-akun yang memang mereka itu dari awal mungkin T-Public ada, mereka udah upload di situ ya. Jadi sampai kalau misalnya kalian lihat ada beberapa artis yang ditampilkan di halaman depan si T-Public, itu biasanya mereka yang udah legend-legend tuh, yang artis-artisnya memang udah diakui dan juga udah terverifikasi. Nah, misalnya kalian bikin akun meniru desain-desain mereka atau bahkan sampai ekstrim bikin namanya sama si artis itu, ya itu nggak boleh ya. Jadi kalian kalau bisa bikin akun atau storefront gitu, pakailah nama sendiri dengan gaya sendiri kalau bisa gitu. Jadi jangan tiru-tiru gitu ya. Jadi ada semuanya ini, ada berapa nih? Ada 7 kemungkinan kenapa akun Artisot gue dikena ban ya. Dan kalau misalnya kita yakin ini adalah aktivitas yang nggak kita setujui atau menurut kita ini nggak benar gitu, kita masih bisa ajuin banding atau kita email aja si Artisot timnya, mungkin masih bisa dibuka lagi akun kita gitu. Tapi setahu gue, menurut pengalaman gue, nggak pernah ada yang diladenin atau memang kalau misalnya dibales juga pasti yang bales itu email robot ya, bukan orang asli gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, maaf banget gue nggak komen-komen lagi, nggak balas-balas komen-komen kalian lagi. Mulai sekarang gue udah mulai aktif lagi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau pengen dibahas sesuatu yang lebih detail lagi dari bahasan ini atau video-video sebelumnya, kalian komen aja. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan juga like juga gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.